Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Dengan kita merayakan, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini juga sebuah pengumuman atau proklamasi untuk kita dipersilahkan datang untuk menjadi pewaris kerajaan sorga. Karena itu, selamat datang di sorga. Itulah seruan firman Tuhan untuk kita sambut ketika kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Dia sudah naik kembali ke sorga tahtanya dan mempersilahkan siapa saja yang sudah ditebusnya untuk datang dan boleh tinggal bersama-sama dengan Dia di dalam sorga, dalam kehidupan kekal. Karena itu marilah kita mempersiapkan hati kita untuk kita menerima dan menghayati firman Tuhan yang mengundang kita untuk datang ke sorganya. Dari Efesus 1 ayat 15 sampai 23, demikian firman Tuhan. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, hal yang pertama dan utama dari apa yang kita dengar firman Tuhan dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini, bahwa ternyata ada dua dunia.
Boleh handphonenya di off-kan dulu. Ada dua dunia, yaitu dunia yang sekarang dan dunia yang akan datang. Artinya saudara-saudara bahwa kita hidup di dua dunia. Dunia yang sekarang dan dunia yang nanti kelak. Itulah sorga. Yesuslah yang sudah menyediakan itu bagi kita. Dia sudah lebih dahulu ke sorga dan memang dia dari situ. Dia datang dari dunia yang tidak terbatas waktu, yang bagi kita itu adalah dunia kelak. Tetapi Yesus sudah datang dari dunia yang nanti ke dunia kita sekarang ini, dan dia kembali kepada dunianya yang kekal itu. Itulah sorga. Nah karena itu saudara-saudara, jangan kita ragu-ragu untuk mengatakan bahwa ada sorga. Tetapi ada juga neraka. Itu bagi orang-orang yang tidak dibawa ke dalam dunia yang sudah dipersiapkan Tuhan Yesus kepada kita. Dunia yang akan datang bagi orang-orang yang tidak percaya, itulah neraka. Tetapi dunia yang akan datang bagi orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, itulah sorga. Tetapi bagaimana kita hidup di dunia yang sekarang ini? Itulah nasihat firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Efesus dan juga kepada kita yang mau mendengar. Kalau kita tidak mau mendengar, itu juga tidak ada bagi kita, dan kita tidak percaya itu, dan tidak ada dampaknya bagi kita dalam kehidupan kita sekarang. Nah karena itu persoalannya bagi saudara, saudara mau menerima dan percaya atau tidak, itu urusan saudara. Tetapi biarlah firman Tuhan ini memberikan kepada kita keyakinan, keteguhan iman, supaya kita jangan ragu-ragu bahwa kita hidup di dunia yang sekarang dan sudah ada tersedia bagi kita dunia yang akan datang yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan Yesus bagi siapa yang mau percaya dan menerima Dia. Yang kedua saudara-saudara, di dalam bacaan kita ini tadi, di depannya ayat 14 supaya kita sungguh bisa mengerti, dikatakan di ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Roh Kudus menjadi jaminan bagian bagi kita selama kita hidup di dunia sekarang ini. Itulah yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Setelah Yesus naik ke sorga, Dia memberikan Roh Kudus sebagai jaminan, sebagai garansi bahwa sorga itu pasti sudah menjadi milik kita bagi orang yang mau menerima dan yang percaya tadi itu. Nah karena itu kalau kita masih ragu-ragu, berarti Roh Kudus belum kita terima. Bagi orang yang menerima dan yang percaya, Roh Kudus itu sudah diberikan. Itulah menjadi garansi, menjadi jaminan, dan kita tidak akan ragu-ragu lagi. Dan tidak akan lagi bertanya-tanya benar tidak ada sorga. Tetapi kita sudah penuh keyakinan percaya bahwa Roh Kudus sudah menjadi jaminan, garansi sudah diberikan kepada kita. Nah dalam hal inilah saudara-saudara dikatakan mulai ayat 15 tadi, karena itu, karena Roh Kudus itu sudah diberikan bagi kita,
sebagai garansi jaminan selama kita hidup di dunia ini, Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus, bagaimana jemaat Efesus itu begitu teguh di dalam iman dan kasihnya terhadap orang-orang kudus. Setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus, mereka mau menerima dan percaya kepada Yesus yang sudah menerima juga garansi Roh Kudus bagi mereka. Imannya sudah yakin betul, dan juga tentang kasihmu, tentang kasihnya jemaat itu terhadap semua orang kudus. Nah, karena itu saudara-saudara, iman dan kasih itu tidak bisa terpisah. Kita yang sudah beriman di dalam Tuhan Yesus, kita yang sudah diberikan garansi Roh Kudus, kita yang sudah percaya bahwa kita akan menjadi pewaris kehidupan kekal di sorga, ada dunia yang nanti akan menjadi milik kita. Selama kita hidup di dunia ini, kita juga harus menunjukkan kasih terhadap semua orang kudus. Siapa orang kudus itu? Inilah yang dijelaskan di ayat-ayat yang berikutnya, yaitu semua orang yang percaya, yang menjadi gereja, jemaat, yang disebut juga sebagai tubuh Yesus Kristus. Yesus Kristus yang ada di sorga itu adalah kepala, dan kita orang-orang yang percaya, jemaat, gerejanya adalah tubuhnya. Nah, karena itu saudara-saudara, kita bisa bayangkan, apakah kepala dengan tubuh bisa dipisah? Ya, kalau dipenggal memang bisa, tetapi tidak mungkin tubuh terpisah dari kepala. Karena itu Yesus yang ada di sorga, kita sebagai tubuhnya di dunia ini, kita tidak bisa terpisah dari Dia. Selama kita hidup di dunia ini sebagai tubuh Kristus, kita punya kepala di sorga. Itu sebuah penggambaran bahwa tidak bisa orang yang percaya itu, jemaat, gereja yang sudah menerima Tuhan Yesus, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tidak bisa lagi dipisah dengan Dia yang adalah kepala. Dia di sorga, kita masih ada di dunia. Tetapi bagaimana di dunia ini kita sebagai tubuh Kristus, kita harus bekerja. Kita bukan tubuh yang mati, tetapi tubuh yang hidup. Dia yang di sorga itu memerintah seperti kepala dengan tubuh kita ini. Dia yang memerintah apa yang mau digerakkan, apa yang mau dilakukan oleh segenap anggota tubuh kita ini. Dia yang memerintah. Dia yang ada di sorga itu menggerakkan, memberikan perintah untuk seluruh anggota tubuh kita ini. Nah, karena itu saudara-saudara, penggambaran ini sangat tepat. Demikianlah kita sebagai orang-orang yang percaya, dengan seluruh fungsi-fungsi organ-organ anggota tubuh kita, dengan peran-peran apapun masing-masing anggota tubuh ini, Tuhan Yesus memerintah dan menyuruh kita untuk melakukan sesuai dengan fungsi dan posisi kita masing-masing. Nah, karena itu saudara-saudara, apa yang harus kita kerjakan? Itulah yang dikatakan tadi, kasihmu terhadap semua orang kudus. Bagaimana supaya anggota tubuh Kristus, kita masing-masing sebagai anggota tubuh Kristus, menampakkan atau melakukan kasih terhadap semua orang kudus, yaitu kita sebagai sesama orang yang percaya. Nah, karena itu lakonkanlah peranmu, fungsimu, dimanapun, apapun porsi dan posisi kita masing-masing. Lakukanlah peranmu sesuai dengan perintah Kristus Sang Kepala itu bagi semua orang kudus. Bagi kita sesama orang-orang percaya, lakukan peranmu. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan
sebagai kepala, lakukanlah apa yang menjadi peran dan fungsi kita masing-masing untuk orang-orang kudus. Juga boleh saling melayani, memperlengkapi dan menyemangati sampai kita nanti waktunya kembali kepada Dia yang akan datang menjemput kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, analogi penggambaran yang sederhana ini membuat Paulus sangat bersuka cita. Karena itu dia juga berdoa kepada jemaat Efesus dan tentunya juga kepada kita, supaya Sang Kepala itu yang sudah menitipkan Roh Kudus sebagai jaminan, sebagai garansi kepada kita selama kita hidup di dunia ini, supaya memberikan hikmat dan wahyu bagi kita untuk mengenal Dia dengan benar, supaya jangan kabur pengenalan kita tentang Yesus, supaya jangan setengah-setengah hati pengenalan kita tentang Yesus. Karena kemanusiaan kita, kehidupan kita di dunia ini, kita juga mungkin punya banyak pikiran-pikiran, keinginan-keinginan, niat-niat hati, kehendak yang tidak seturut dengan kehendak atau perintah Sang Kepala itu. Maka dia pun, Paulus pun berdoa supaya Roh Kudus yang sudah diberikan sebagai jaminan bagi kita selama kita hidup di dunia ini, supaya kita diberikan hikmat untuk mengenal Sang Kepala itu dengan lebih sempurna, mengenal Kristus dengan benar. Karena itu saudara-saudara, pengenalan kita akan Kristus yang benar, ketika kita sudah semakin mengenal Kristus, semakin sempurna pengenalan kita akan Kristus, maka semakin sesuailah apa yang diperintahkan oleh Sang Kepala itu untuk kita memerankan, melakukan peran dan fungsi kita masing-masing bagi sesama orang-orang kudus. Nah, karena itu saudara-saudara, kebalikannya, selama kita tidak melakukan peran fungsi kita terhadap sesama orang kudus, itu menunjukkan kita memang belum mengenal dengan baik, dengan benar Sang Kepala itu. Untuk itulah kita perlu meminta hikmat, seperti doa Paulus, supaya kita diberikan hikmat dan pengenalan yang benar akan Yesus Kristus Sang Kepala kita itu. Ini juga yang menjadi peringatan kepada kita. Kalau kita belum mengambil peran, belum melakukan fungsi peran kita sebagai anggota tubuh Kristus, sekecil apapun, katakanlah seperti kelingking ini, mungkin ini kecil, tetapi ini bermanfaat, berfungsi ketika dia mengerjakan bagiannya. Begitu seluruh tubuh kita ini dengan segenap anggota dan unsur-unsur tubuh kita. Selama kita belum melakukan peran kita, fungsi kita, berarti kita belum mengenal, belum ada koneknya dengan Sang Kepala itu. Karena itulah kita perlu berdoa seperti Paulus mendoakan jemaat Efesus, supaya kepada kita diberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Sang Kepala itu dengan benar. Saudara-saudara, inilah yang menjadi bagian kita, supaya sepanjang kita hidup di dunia ini, pahamilah bahwa kita masing-masing sudah diberikan talenta, sudah diberikan kasih karunia, masing-masing dengan perbedaan kita. Tuhan sudah memberikan talenta itu kepada kita, tiap-tiap orang. Sekecil apapun, pasti ada talenta kita. Karena itu mintalah hikmat dan bahkan wahyu, supaya Tuhan memberikan kepada kita pengertian dan pengenalan yang benar tentang Kepala.
supaya kita tahu apa instruksi, apa perintah, apa yang dikehendaki oleh sang kepala itu kepada kita. Contoh sederhana saudara-saudara. Misalnya tangan saya ini mau menggerakkan atau melakukan sesuatu, mengambil sesuatu, fungsinya sudah diperintahkan oleh kepala untuk ini bergerak mengambil, tetapi tidak mau bergerak. Karena apa? Memang karena tidak mau tunduk atau tidak mau turut atau tidak mengerti tentang instruksi apa perintah dari kepala ini. Berarti ada yang korslet. Ini tidak mau melakukan tugasnya padahal sudah diperintahkan. Kalau kita misalnya mau makan, sudah tersedia makanan di piring, kita sudah lapar atau sudah haus, tersedia air minum di gelas di depan kita, tetapi tangan kita tidak mau mengambil, kapanpun kita tidak akan pernah menikmati makanan dan minuman dan tidak akan pernah kenyang. Begitulah contoh sederhana. Dan begitulah banyaknya kita juga sebagai orang-orang Kristen yang belum mengerti, belum mengenal sang kepala ini. Kita tidak punya pengertian, tidak punya pengenalan, dan belum diberikan wahyu. Diberikan wahyu tetapi kita tidak mau. Terus kita menolak. Nah, karena itu saudara-saudara, bagaimana kita sebagai orang-orang kudus? Lakukanlah bagianmu seperti apa yang diperintahkan oleh sang kepala ini untuk membangun tubuh Kristus, kita sebagai gereja, supaya peran kita itu masing-masing sesuai dengan fungsi, tugas, dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara, inilah kekayaan kita sebagai orang-orang pilihan di dunia ini. Kita ini orang-orang yang sudah terpilih. Tuhan Yesus sudah memilih kita sebagai orang-orang yang mewarisi kerajaan sorga itu. Tetapi selama kita hidup di dunia, lakukanlah peranmu. Peran sebagaimana yang kita harapkan nanti di sorga. Lakukanlah itu di dunia. Dan inilah yang kita harus kerjakan sepanjang kita hidup. Kalau kita sudah mendapatkan hikmat dan diberikan wahyu untuk mengenal sang kepala itu dengan baik dan benar, kita pasti akan memposisikan dan melakukan peran dan fungsi kita masing-masing, supaya kita menerima hikmat dan pengenalan yang benar tentang Kristus sang kepala itu. Maka kita perlu dengan tekun belajar, mendengar dan merenungkan setiap firman Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki bagi kita untuk kita lakukan, untuk mengenal segala kasih karunia, berkat-berkat, talenta apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, supaya difungsikan. Dengan demikianlah maka satu kesatuan tubuh Kristus itu akan ambil bagian dan mengerjakan peran masing-masing. Maka itulah tubuh yang aktif berkarya bagi sang kepala. Ibu bapak, saudara-saudara, saya sedikit merasa prihatin dan sedih untuk kita di jemaat kita ini. Hampir 3 tahun saya di sini, dan saya tidak bisa melihat secara signifikan buah dari karya pelayanan saya, atau bahkan mungkin tidak dirasakan oleh masing-masing saudara sebagai jemaat yang saya layani selama ini. Kerinduan saya selama saya bisa aktif bekerja melakukan pelayanan, kiranya bertumbuh dan berbuah. Inilah yang saya kerjakan, dan kiranya saya akan tinggalkan
menjadikan jemaat ini menjadi lebih baik. Karena masing-masing orang sudah tahu perannya dan mau mengambil bagian dalam fungsi peran masing-masing. Hari Minggu kemarin di dalam pertemuan koordinasi yang kita sudah sepakati dan saya lakukan sekali sebulan untuk masing-masing dewan. Hari Minggu kemarin Dewan Koinonia, saya prihatin, satu orang pun dari dewan tidak ada yang hadir, dan tanpa memberitahukan. Hanya beberapa orang yang hadir dari beberapa anggota seksi, dan secara struktur bukan kewenangan saya untuk memimpin rapat koordinasi. Itu kewenangan dewan. Dan karena keprihatinan itu, saya merasa bagaimana ini jemaat yang sudah kulayani hampir 3 tahun, yang setiap bulan rutin saya lakukan untuk masing-masing dewan, tetapi juga tidak mengerti dan sepertinya juga tidak menghargai. Berkomunikasi memberitahukan pun tidak. Dan ini membuat saya sedih. Apa yang bisa saya tinggalkan nanti untuk jemaat ini? Saya sedih. Saya ingin supaya masing-masing orang yang sudah terpilih, yang sudah mendapatkan SK, bahkan yang sudah dilantik berjanji di altar ini kepada Tuhan, itu berjanji menghayati panggilannya, bahkan janji yang sudah diucapkannya di altar ini. Tapi begitulah, menunjukkan bahwa memang kita belum mengerti, belum mengenal, belum tahu siapa itu Tuhan Yesus yang adalah kepala kita, dan siapakah kita sebagai tubuh Yesus Kristus di dunia. Kita belum mengerti, atau memang sama sekali tidak mau tahu, dan tidak sadar bahwa itu adalah penghinaan bagi Dia yang sudah memberikan tugas, panggilan, dan berjanji di hadapan Tuhan. Semoga bukan Dia yang sakit hati. Kalau saya sakit hati tidak apa-apa. Semoga bukan Dia, sang kepala itu, yang sakit hati. Dan kita bersyukur kalau hari Minggu kemarin juga saya sungguh luar biasa terberkati. Kalau Bapak Ibu beribadah hari Minggu kemarin, yang berkhotbah seorang sintua pagi dan siang. Saya baru kenal dengan beliau, tetapi beliau sudah kenal lama dengan saya. Melalui suara Injil, ikutlah Yesus yang saya kirim setiap hari sejak saya di Rawamangun. Ini sudah tahun ke-7. Satu hari pun tidak pernah absen saya tidak mengirimkan firman Tuhan itu. Sudah 7 tahun. Tidak pernah saya absen satu hari pun. Rupanya beliau tertarik. Dengan itulah beliau berkomunikasi dengan saya. Dia meminta waktu untuk boleh melayani jemaat. Saya masih ragu-ragu karena saya belum kenal. Saya sampaikan di sermon para lalu, bagaimana kalau ada seorang sintua, ya kebetulan beliau sintua di Sudirman, untuk khotbah di kita. Tetapi saya buat tanda petiknya, karena kebetulan memang amang ini katanya saya belum kenal, tetapi ada sintua dari Sudirman juga yang teman saya di tim EE, mengenal beliau dengan baik. Saya tahu dari beliau ini, Amang Sintua Sinaga ini, seorang yang cukup berada dan suka melayani kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan bantuan.
Itulah informasi yang saya dengar dan itu yang saya sampaikan kepada para halado. Disetujui oleh sermon, makanya saya undang untuk khotbah kemarin. Saudara yang bisa melihat bagaimana khotbah dan kualitas beliau. Sungguh seorang sintua yang menghayati firman Tuhan. Khotbahnya betul-betul penuh kasih karunia dan hikmat dari Tuhan. Dan yang selebihnya dari itu, setelah beliau selesai pelayanan, kami akan pergi makan keluar. Dan saya berpikir ya harusnya kita yang membayar. Saya minta kepada ibu sekretaris karena saya nggak cukup pegang uang cash. Dan ternyata tidak mau dia untuk dibayar makanan. Dan ternyata juga beliau tidak menerima transport yang sudah disediakan. Bahkan setelah selesai ibadah, ternyata beliau naik ke gedung yang sedang dibangun ini. Begitu kagum beliau. Dan kebetulan ikut jenang Anto Boruta Barat. Diberitahukanlah bagaimana proses ini. Dan spontan beliau mengatakan, ditanya, ini menyelesaikannya berapa kira-kira? Saya sebut angka. Spontan beliau menawarkan, bagaimana kalau saya pinjamkan untuk menyelesaikan? Bayangkan ibu bapak. Tetapi saya tidak menjawab. Jangan itu menjadi sesuatu yang seolah-olah saya menjual jemaat ini. Tapi pada waktu itu juga dikatakan, buatlah kalau begitu dari Inang. Nyonya istri beliau Borusito Morang itu 10 juta. Artinya ibu bapak, beliau seorang hamba Tuhan yang diberkati dan penuh kasih karunia, diberkati oleh Tuhan, dan betul-betul dia mau menjadi saluran berkat. Dia baru kenal dengan saya baru kenal dengan beliau, baru bertemu hari Minggu, tapi sudah seperti itulah keterbukaannya. Artinya ibu bapak, seorang yang sudah hidup dengan sebuah warisan sorgawi, dia tidak lagi terhambat oleh harta duniawi ini. Harta duniawi yang diberikan Tuhan kepada dia justru menjadi kesempatan bagi dia untuk membantu melayani. Dan itulah orang yang sudah hidup di dalam kebenaran pengenalan akan Tuhan Yesus. Bagaimana kita sebagai orang-orang yang mau diberkati seperti itu? Dan setelah kami pergi makan bersama, cukup lama kami berbincang cerita. Saya mengerti ternyata sejak kecil anak-anak sudah hidup bersama dengan firman Tuhan. Dan Amang itu ketika mahasiswa, semasa muda sudah penuh dengan pelayanan-pelayanan. Di IPB Bogor beliau kuliah, tetapi terus pelayanan ke tengah-tengah masyarakat. Inilah kerinduan hati Tuhan juga untuk kita. Ibu bapak, mungkin kita sebagai orang-orang tua sudah terlambat untuk panggilan seperti itu. Tetapi yang masih muda, lakukanlah apa yang menjadi bagian kita. Bagaimana kita mengenal Sang Kepala, kehendak dan perintah Sang Kepala itu, lakukanlah. Supaya itu menjadi bagian dari berkat-berkat bagi kita dan juga untuk melayani orang-orang kudus, melayani jemaat-jemaatnya yang begitu banyak membutuhkan pelayanan kita. Demikian juga di jemaat kita di sini. Saya berusaha dan mencoba untuk menanamkan nilai-nilai iman yang seperti itu dengan sebuah pelatihan-pelatihan yang bisa dilakukan
oleh anak-anak kita, terutama untuk pelajar sini. Ini angkatan yang keempat yang saya persiapkan, saya latih. Yang sederhana, apa yang saya minta kepada mereka setelah mereka dilatih selama di kelas belajar sini untuk memimpin ibadah dengan materi yang saya kirim setiap hari itu, terapkan, lakukanlah di rumah. Tetapi begitu sulit juga. Saya tidak mengerti bagaimana kondisi keluarga kita masing-masing. Tetapi saya tahu bahwa anak-anak ini juga ingin melakukan, mempraktekkan itu di dalam keluarga masing-masing. Mungkin suasana rumah tangga atau orang tuanya yang tidak peduli, tidak membangun suasana untuk anak-anak kita ini dengan sukacita, dengan bangga bisa melakukan itu di dalam keluarga. Saya mewajibkan bagi mereka, paling tidak sekali seminggu lakukan. Kami yang harus memimpin, saya katakan. Tapi sampai sekarang saya belum mendapatkan bagaimana mereka melakukan itu dengan baik. Dan mulai hari Minggu yang lalu, mereka juga sudah dibekali untuk memberitakan Injil, menceritakan, bukan memberitakan seperti khotbah, tetapi menceritakan, bercerita melalui pelatihan AA4G. Yang itu juga akan menjadi berkat bagi keluarga, bagi orang tua. Dan semoga mereka ini juga nanti bisa bermanfaat bagi kehidupan keluarga dan orang tuanya, bagi teman-teman dalam pergaulannya. Menceritakan Injil dengan gampang, sederhana. Itulah metode-metode pelatihan yang sedang kami persiapkan untuk anak-anak kita dan 3 angkatan yang lalu. Tetapi bagaimana supaya kita juga diberkati dengan pelatihan yang diberikan kepada anak-anak kita ini? Tentu kita sebagai orang tua dalam keluarga kita masing-masinglah membangun suasana supaya mereka juga dengan senang, berani melakukan itu dengan semangat, agar mereka juga kelak sama seperti Amang Sintua Sinaga yang saya sebutkan itu tadi, supaya sejak muda mereka sudah belajar untuk mempraktekkan hal-hal yang berkenaan dengan kehidupan sorgawi itu. Ketika mereka masih muda, ketika mereka masih remaja, sampai nanti mahasiswa, mereka sudah belajar untuk melayani. Dan setelah berumah tangga dengan anak-anaknya, mereka terus di dalam firman Tuhan sama-sama bertumbuh, maka akan diberkati seperti Amang Sinaga yang khotbah hari Minggu kemarin. Dan itulah kerinduan hati Tuhan, itu juga kerinduan hati saya untuk jemaat kita ini. Supaya nanti ketika saya sudah tinggalkan jemaat ini 10-15 tahun yang kemudian, saya akan melihat, mendengar bagaimana jemaat ini menjadi besar, diberkati Tuhan. Anak-anak kita ini berhasil menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan dalam karir, dalam rumah tangga, dalam berbagai berkat-berkat, dan boleh siap untuk melayani orang-orang kudus. Dan itulah karena kita sudah punya keyakinan, punya jaminan akan kehidupan kekal di sorga. Itu sudah menjadi milik kita, sudah menjadi warisan yang pasti akan kita terima. Tetapi bagaimana sepanjang kita hidup di dunia ini, kita lakukanlah apa yang menjadi bagian kita untuk melayani orang-orang kudus. Dan begitu banyak juga jiwa-jiwa yang menunggu-nunggu mencari keselamatan, supaya kita juga boleh memberitakan berita kabar baik keselamatan itu kepada mereka. Inilah yang Tuhan kehendaki melalui firman Tuhan pada hari ini, bahwa Yesus yang sudah naik ke sorga, Dia sudah menyediakan kepada kita warisan yang kekal. Tetapi bagaimana kita mempraktekkan hidup kita di dunia ini, supaya kita juga boleh melayani orang-orang kudus. Mintalah hikmat, bahkan wahyu,
untuk kita mengenal Sang Kepala itu dengan benar dan melakukan bagian kita, melakukan peran-peran dan fungsi kita masing-masing selama kita hidup di dunia ini. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari-hari yang Engkau beri, untuk firman Tuhan yang boleh membuat kami mengerti tentang kehendak Tuhan, bahwa Engkau telah memberikan warisan yang kekal bagi kami di sorga. Dan sepanjang kami hidup di dunia, supaya kami juga mengambil bagian untuk melayani semua orang kudus di dalam jemaat-Mu. Dengan demikianlah kami juga akan terberkati dan menjadi berkat di tengah-tengah jemaat. Berikanlah kepada kami Tuhan kasih karunia-Mu, dengan semua talenta kasih karunia yang Kau berikan. Kami mau melayani jemaat-Mu, kami mau melakukan bagian tugas panggilan kami, sekecil apapun panggilan kami, baik di tengah-tengah jemaat-Mu, di tengah-tengah keluarga, dalam pergaulan dan pekerjaan kami sehari-hari, bahkan untuk seluruh dunia ini, sehingga kerajaan-Mu boleh dinyatakan melalui kehidupan dan persekutuan kami. Secara khusus kami mau berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu HKBP Maranatha ini. Sepanjang pelayanan hamba-Mu ini, biarlah mereka semakin mengerti dan semakin mengenal Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja, yang senantiasa merindukan dan menantikan karya pelayanan dari setiap jemaat-Mu yang telah Engkau panggil. Engkau berikan tugas dan kepercayaan untuk melakukan bagian tugas panggilan masing-masing. Berikanlah hikmat, bahkan wahyu kepada setiap jemaat-Mu ini, agar mereka dengan tekun, dengan sukacita melakukan bagiannya, dan Kau memperlengkapi Tuhan dengan roh kerelaan, dengan sukacita melakukan tugas panggilan dan bagian masing-masing. Bapa, kami percaya bahwa keberangkatan Tuhan Yesus ke sorga adalah untuk mempersiapkan bagi kami harta yang kekal, warisan kami, dan Dia sudah menantikan kedatangan kami. Namun sepanjang kami ada di tengah-tengah dunia ini, perlengkapilah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk dapat menerima hikmat dan wahyu pengertian dan segala kasih karunia untuk tugas-tugas panggilan kami. Berkatilah setiap jemaat-Mu ini Bapa, dengan segala pergumulan apapun yang mereka hadapi. Biarlah Engkau juga menyelesaikan di luar dari apa yang mereka pikirkan, di luar dari apa yang sedang mereka upayakan. Engkaulah yang menyelesaikan, agar jemaat-Mu, setiap pribadi anak-anak-Mu ini juga mengerti dan mau melakukan apa yang menjadi panggilan untuk pribadi lepas pribadi. Berkatilah juga anak-anak kami, terutama kaum muda yang Engkau titipkan di tengah-tengah jemaat-Mu, di dalam setiap keluarga, agar melalui anak-anak mereka juga boleh dipersatukan, diberkati di dalam keluarga, juga di tengah-tengah jemaat ini. Terima kasih Bapa. Kami mohon kasih karunia-Mu bagi setiap majelis jemaat, para halado, sintua, maupun pengurus-pengurus seksi, tim-tim pelayan yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu ini, agar mereka segenap pelayan boleh melakukan bagiannya dengan sungguh, dengan tulus, dengan sukacita, supaya jemaat-Mu ini juga penuh sukacita dengan melayani dan memuliakan Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah
dan persekutuannya. Berkati juga Tuhan panitia yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu ini untuk melakukan tugas panggilannya, agar mereka juga dipenuhi dengan hikmat dan pengertian kasih karunia untuk mengerjakan tugas panggilan masing-masing. Terpujilah Engkau ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.